respectable sins. Apa itu ya? Saya mendapat pertanyaan, apa dosa apa yang bisa dihormati begitu ya? Kita akan lihat nanti ya. Tetapi kita baca firman Tuhan lebih dahulu dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, saya coba perbaiki sedikit ya screen share-nya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, kita akan baca firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni, nah ini, segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Ini janji Tuhan yang sangat terkenal di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, tetapi ada dua kata yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu mengampuni. Mengampuni adalah sebuah aspek legal, saudara sekalian ya. Jadi ini adalah bagaimana di mata Tuhan kita bukan lagi terdakwa, kita bukan lagi orang yang berada di bawah hukuman, di bawah penghakiman. Di mana mata Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa dan pelanggaran kita. Ya, Dia tahu dosa kita, ya Dia ingat dosa kita, tapi tidak diperhitungkan. Seolah-olah kita tidak berdosa. Karena darah Yesus sudah membayar hukuman atas dosa kita. Jadi Tuhan mengampuni kita. Tetapi bukan cuma sampai di situ. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan dalam janji ini, Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini aspek spiritual dari dalam. Artinya apa? Kehadiran dosa semakin dikikis habis dalam hati kita. Ketika kita bicara acceptable dan respectable sins, dosa-dosa yang dari luar kelihatannya, ya kelemahan biasa lah, normal, atau bahkan terhormat begitu ya, maka kita lihat justru darah Yesus menjangkau sampai ke dalam hati kita oleh kuasa Roh Kudus, membersihkan bahkan apa yang tidak nampak di mata manusia. Ini janji Tuhan dan ini dasar firman Tuhan mengapa kita mau juga mengkonfrontasi, membongkar bahkan dosa-dosa yang di mata manusia itu terhormat sebetulnya. Terhormat, respectable, nggak cuman bisa diterima acceptable, tapi respectable. Kalau bukan begitu berarti nggak berhasil dalam hidup ini. Nah ini respectable sins yang kita perlu confront, saudara-saudara sekalian, kita perlu hadapi. Apa itu respectable sins? Respectable itu kan artinya terhormat ya, kelihatan terhormat begitu loh. Satu kata yang sangat positif dan kita sebagai orang Kristen masih bertindakan respectable ya. Tetapi saudara sekalian, apa artinya respectable sins? Respectable sins adalah dosa-dosa terselubung yang dibungkus dengan hal-hal yang nampak terhormat. Nah ini ya, respectable sins adalah dosa-dosa terselubung yang dibungkus dengan hal-hal yang nampak terhormat. Nah, bagaimana dosa bisa dibungkus dengan hal terhormat? Bisa. Dosa terselubung ini menjadi seolah-olah tidak terlalu berdosa karena ada selubung hal-hal yang terhormat. Nah, pertanyaan kita, apa sih yang manusia hormati dalam hidup ini? Dalam masyarakat, apa yang dihormati? Bapak, Ibu, saudara sekalian, ada beberapa yang umum ya. Nggak terbatas di sini, tapi ada beberapa yang umum. Satu, agama. Dalam konteks Indonesia, orang sangat menghormati agama. Apakah bisa ada dosa yang dibungkus oleh baju agama? Jelas. Jelas sekali. Di Alkitab ada, sekarang pun ada. Yang kedua, apakah dosa di perbuatan baik? Orang menghormati perbuatan baik. Apakah ada dosa yang bisa dibungkus dengan perbuatan baik? Ada, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi hal yang dihormati oleh manusia, oleh dunia ini, kesuksesan. Apakah ada dosa yang dibungkus oleh kesuksesan sehingga bukan hanya nggak berdosa, tapi wah saya pun mau mengikuti seperti itu? Ada. Ya, manusia menghormati agama, manusia menghormati perbuatan baik, manusia menghormati kesuksesan. Keempat, popularitas. Apakah ada dosa yang dibungkus oleh popularitas, bahkan reputasi? Ada. Manusia menghormati popularitas dan dosa, ada beberapa dosa yang bisa dibungkus oleh popularitas. Yang kelima, kewibawaan. Manusia menghormati kewibawaan, tanpa kewibawaan sulit, ya. Tetapi apakah bisa ada dosa yang menyusup lalu dibungkus di balik kewibawaan? Juga ada. Dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya kasihi, ini
adalah hal-hal yang bisa membuat satu dosa sebenarnya di mata Tuhan dosa, tapi di mata manusia nggak dosa. Ya, kalaupun itu dikatakan dosa, itu disebutnya respectable sins ya. Itu biasa sekali dan bahkan harus ditiru begitu loh karena respectable. Nah, sekarang kita lihat di dalam Alkitab. Apa saja contohnya orang atau peristiwa yang menunjukkan memang respectable sins itu ada. Kita lihat satu persatu. Masalah misalnya posisi tinggi atau kewibawaan ya. Siapa? Raja Daud. Ketika Raja Daud mengambil Batsheba, siapa di antara tentaranya, panglimanya mengatakan salah tuh? Tidak ada. Mereka mengatakan raja seperti raja-raja lain. Mereka lupa Daud adalah raja yang berkenan di hati Tuhan. Tapi mereka anggap di mana-mana raja berhak dong mengambil siapa yang dia mau. Justru keuntungan buat yang diambil dan dipilih oleh raja. Nah, bisakah ada dosa yang kelihatan respectable? Iya. Jadi ketika Daud melakukan itu, apa pandangan banyak orang di sekitarnya? Oh, raja memang mesti seperti itu dong. Nah, respectable saudara sekalian. Raja harus menunjukkan dia berani, dia berhak dan sebagainya. Nah, itu dosa yang dibungkus oleh posisi yang tinggi. Ya, kewibawaan saudara sekalian. Ya. Lalu kemudian apa lagi kita melihat ada contohnya? Tadi kita melihat agama di mata manusia, khususnya juga di konteks Indonesia, adalah satu hal yang sangat dihormati. Apakah ada dosa yang dibungkus oleh agama? Ada. Kita tahu orang Farisi. Kita tahu imam besar Kayafas. Berjubah imam besar, berjubah agama. Orang Farisi justru melakukan begitu banyak dosa yang Yesus kecam. Seperti kemunafikan, menelan rumah janda-janda, anak yatim, Kayafas menjual kebenaran, memutarbalikkan kebenaran, dan sebagainya. Ini contoh dari Alkitab. Ya. Jadi ada dosa-dosa yang dilakukan berbungkuskan agama yang sangat dihormati. Jadi secara lahiriah, apakah orang Farisi itu respectable? Ya. Mereka berdoa di pinggir jalan, mereka kemudian juga mengucapkan doanya dengan sangat panjang lebar. Nah, ketika orang melihat Kayafas, wah, mereka kagum. Ini adalah imam besar. Tetapi justru Alkitab mencatat mereka melakukan dosa-dosa yang disebut respectable sins. Lalu apakah ada dosa yang dilakukan berbungkus perbuatan baik? Ada juga Ananias dan Safira. Apa tidak baik memberi persembahan? Mereka menjual properti mereka, memberikan 50%. Ya, mereka hanya berkata, ini 100% hasil penjualan rumah kami. Salahnya apa sih? Ya udahlah, salah dikit-dikit begitu kan. Tapi Tuhan menunjukkan itu salah. Jadi ada dosa yang dilakukan bahkan di dalam bentuk perbuatan baik seperti Ananias dan Safira. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu apakah ada, bagaimana dengan popularitas? Apakah ada dosa yang dibungkus dengan popularitas? Ada, yaitu Raja Herodes. Yang waktu itu ketika dia berpidato, rakyat berkata, ini bukan suara manusia, ini suara Tuhan. Dia tidak menolak. Bapak Ibu yang terkasih, malaikat di dalam kitab Wahyu ketika Yohanes sujud menyembah, malaikat berkatakan, jangan. Saya sama seperti kamu, cuma ciptaan. Nggak pernah boleh menyembah saya. Ketika orang-orang menyembah Paulus Barnabas sebagai dewa Zeus, mereka berkata, jangan. Tetapi Herodes waktu dibilang ini suara Tuhan, dia tidak tolak. Maka Tuhan menghukumnya. Sehingga dicatat dalam Alkitab, Herodes mati dimakan cacing-cacing. Jadi ada dosa yang dibungkus oleh popularitas. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya apa sih bahaya dari respectable sins ini? Yang pertama adalah nampak kecil dan tidak berbahaya, sehingga dibiarkan bertumbuh dan menggerogoti iman kita. Nah, itu bahayanya. Karena manusia tidak ada yang menegur. Manusia nggak ada yang merasa itu salah. Bahkan manusia mengatakan, good. Dikasih jempol, saudara sekalian ya. Perbuatan baik, agama, reputasi, popularitas. Wah, anjungkan jempol ini. Jadi nggak ada alarmnya, nggak bunyi begitu kan. Nggak ada yang menegur. Nggak ada yang even mengatakan, ini ada sesuatu yang nggak pas ya. Nggak ada. Nampak kecil, kita mungkin melihat, tetapi nampak kecil, ini harmless. This is harmless, nggak berbahaya kok. Nggak akan ada apapun yang terjadi. Tanpa sadar kita membiarkan. Dia bertumbuh dan menggerogoti iman kita. Yang kedua tentunya karena kita anggap kecil dan manusia banyak memuji, membuat kita nggak sensitif untuk bertindak, sehingga sering too late untuk menghindari konsekuensi fatalnya. Too late.
Saudara kalau boleh meminjam contoh ya dari seorang pendiri Apple, yaitu Steve Jobs. Kita tahu dia meninggal karena kena satu penyakit ya, kanker pankreas. Itu kenapa bisa sampai seperti itu, orang yang begitu hebat ya, dia punya akses kepada pengobatan yang sangat mutakhir, apa yang dia lakukan? Ternyata Steve Jobs itu ketika didiagnosa dengan kanker pankreas, dia menggunakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Tidak makan nasi, tidak makan apapun yang lain. Dia percaya hanya dengan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan ini kankernya bisa sembuh. Padahal teman-temannya dan dokter berkata, itu kan tinggal operasi sedikit saja sembuh. Tapi dia mengatakan tidak. Saya akan gunakan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan saja. Sampai akhirnya ketika dia menyadari, nggak tambah baik, too late. Ini yang seperti itu kira-kira respectable sin, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, membuat kita nggak sensitif. Ini kecil nggak apa-apa. Orang bilang bagus kok. Orang bilang saya bagus, sukses, ya kan, beragama, begitu kan, banyak berbuat baik. Nah, itu yang membuat kita tidak sensitif sehingga konsekuensinya fatal. Ya. Yang ketiga, terdengar seperti teman. Ya kan, ini semua berbuat begini, dosa ini seperti teman. Padahal dosa ini adalah musuh yang berbahaya dan memerangi kita siang dan malam, menjauhkan kita dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita menganggap hal yang kecil ini seperti teman. Padahal respectable sins ini adalah musuh yang sangat-sangat handal dan bisa menghancurkan kita. Ketika kita membaca berita, misalnya seorang tokoh agama, tokoh Kristen, waduh, dia melakukan satu tindakannya tidak pantas ya. Dia melakukan pelecehan, dia melakukan penggelapan. Kita kaget, syok kan, aduh luar biasa. Mungkin juga sekarang orang sudah tidak kaget begitu kan. Tapi kita mesti ingat, peristiwa itu tidak terjadi satu malam. Ya, seorang hamba Tuhan dari abad 19, ya, pendeta J.C. Ryle pernah berkata, orang jatuh dalam dosa secara privat sebelum jatuh secara publik. Pohon tumbang dan hancur, tetapi kerusakan pohon sudah mulai sejak lama dan tidak terdeteksi sampai pohon itu tumbang. Ya, bagus sekali kutipan ini, saya suka sekali. Men fall in private long before they fall in public. Ya, the tree falls with a great crash, but the secret decay which accounts for it is often not discovered until it is down on the ground. Saudara, apa yang pendeta Ryle katakan? Yang dia katakan adalah ketika kamu baca berita seorang tokoh agama, seorang tokoh publik yang begitu terhormat jatuh, kejatuhannya sudah lama secara pribadi. Cuman kita baru lihat depan mata kita secara publik. Lihat pohon yang tumbang. Apakah dia tumbang mendadak? Tidak. Dari dalam sudah ada digerogoti oleh satu dan lain hal, di dalamnya sudah berlubang, di dalamnya sudah lemah, sehingga satu kali saja ada angin yang sedikit saja tidak terlalu keras, pohon itu tumbang. Kita melihat di Jakarta misalnya ya, ketika ada angin bertiup, ada 10 pohon tidak tumbang, ada 1 pohon tumbang. Kenapa? Karena di dalam pohon yang tumbang itu sudah ada lubang-lubang yang sudah tanpa terdeteksi sejak lama sudah ada. Jadi, Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita perlu sensitif, kita perlu waspada kepada respectable sin. Karena dosa-dosa tersebut sedang membuat lubang untuk menghancurkan kita, sampai nanti akhirnya di mata manusia pun tidak respectable lagi. Saya melihat seorang tokoh rohani, membaca seorang tokoh rohani, dulu dihormati luar biasa. Tapi tanpa sadar secara pribadi, dia sudah membiarkan respectable sins. Sampai akhirnya ketahuan dibongkar oleh sekretarisnya, oleh orang yang pernah kerja dengan dia melakukan tindakan pelecehan. Hari ini, tidak ada satu orang pun mau menyebut namanya. Hari ini, gereja cabang putus hubungan. Tidak mau pakai namanya. Tidak dihormati sama sekali. Inilah bahaya tipu daya iblis. Dia membiarkan kita kelihatan respectable dan dia menggerogoti kita dari dalam sampai satu hari. Respectable pun sudah tidak di mata manusia. Jangankan di mata Tuhan. Itu sebabnya kita mau mengkonfrontasi, kita mau mengalahkan, mengatasi respectable sins dari bibitnya. Sebelum seperti pohon, dia membuat lubang sampai akhirnya pohon itu kena angin sedikit, runtuh. Apa saja contoh respectable sins yang sangat relevan ya? Tentu ada banyak, tetapi kita pilih beberapa. Apa saja yang perlu kita awasi?
Yang pertama, dalam bahasa Inggris disebut dengan pride. Itu kesombongan. Ya. Ini respectable sin number one, pride. Bapak Ibu, pride atau kesombongan adalah dosa utama dan pertama, namun sangat tidak kelihatan. Karena pada umumnya manusia itu merasa pride-nya di dalam hati, bukan diucapkan. Kalaupun diucapkan, tidak kedengaran orang lain, hanya kedengaran oleh dirinya sendiri. Wah, saya hebat juga ya. Tapi itu nggak ada orang lain. Mungkin keluarganya mendengar, mungkin orang terdekatnya mendengar, tapi khalayak umum tidak mendengar. Tetapi disinilah pride. Ini dosa utama dan pertama. Karena, Pak, apakah dosa itu kok ada utama, ada pertama? Bukan semua dosa sama? Betul, semua dosa sama di mata Tuhan, tetapi beberapa dosa menyebabkan dosa yang lain. Dan pride menyebabkan semua dosa. Lucifer. Kenapa malaikat yang kudus diciptakan memimpin pujian itu kok bisa jatuh kemudian menjadi iblis? Apa dasarnya? Dia ingin menjadi seperti Tuhan. Pride, kesombongan. Nggak puas dengan posisinya. Adam, Hawa. Kenapa sih? Di Taman Eden Tuhan sediakan semuanya. Tuhan sangat tidak pelit sama sekali. Cuma satu pohon jangan dimakan. Kenapa mereka itu tetap jatuh? Karena mereka mau jadi seperti Allah. Makan buah pengetahuan baik jahat. Sehingga mata mereka terbuka. Tidak perlu Tuhan. Jatuh. Lalu kemudian keturunan Adam Hawa, Lamek, anaknya Kain, memukul orang, membunuh seorang muda karena kata-katain dia dan berbangga, begitu kan? Dan dia adalah seorang poligami yang pertama. Dia menikah dengan dua orang wanita dan tidak menyesal sampai akhirnya kepada menara Babel. Mari kita membangun menara yang ujungnya sampai ke langit supaya kita jangan terpecah. Apa sih itu? Adalah kesombongan. Dan sebagainya, kita bisa kutip. Kesombongan ini adalah dosa pertama, dosa utama, dosa yang paling, kalau kita gunakan istilah masyarakat, dosa yang paling primitif. Maksudnya apa primitif? Bukannya kurang, tetapi dia sangat mendasar dalam sejarah manusia. Dan terus hidup di dalam umat manusia. Sampai Yesus Kristus datang membersihkannya. Dengan darahnya, dengan kuasa Roh Kudus. C.S. Lewis, seorang tokoh Kristen, banyak kutipan yang bagus sekali dari dia, Bapak Ibu ya. Dia mengatakan apa? Kesombongan adalah dosa utama dan terbesar. Semakin sombong kita, nah ini dia bilang, ini menarik sekali kutipan dari dia. Dia mengatakan, semakin sombong seseorang, semakin dia tidak suka kesombongan orang lain. Loh, Pak, jelas sekali kita nggak suka orang sombong, betul. Tetapi kalau kita begitu tidak suka pada kesombongan orang lain, jangan-jangan itu karena kesombongannya bersaing dengan kesombongan kita. Perkataan C.S. Lewis memerlukan banyak perenungan. Tidak bisa kita langsung mengerti. Dia mengatakan, semakin sombong kita, semakin tidak suka kita lihat kesombongan orang lain. Sombong orang itu. Makin sombong sekali. C.S. Lewis mengatakan hati-hati. Ketika kita sangat-sangat lebih terganggu oleh kesombongan orang lain. Jangan-jangan kesombongan itu hadir dalam hati kita. Melalui kesombongan, berikutnya kutipan C.S. Lewis mengatakan, iblis menjadi iblis. The devil becomes the devil through pride. Iblis jadi iblis kenapa? C.S. Lewis berkata, sombong. Dan kesombongan melahirkan dosa-dosa lainnya, dan intinya C.S. Lewis mengatakan, kesombongan adalah pikiran yang anti Tuhan. Betul sekali. Kesombongan adalah sesuatu yang bersifat bukan cuma dosa, tetapi anti-God, dia katakan. Anti Tuhan. Nah, Bapak Ibu, problemnya apa? Dunia melihat kesombongan sebagai sesuatu untuk ditiru, menginspirasikan self-confidence dalam diri manusia. Jangan salah. Dunia ini tidak mengatakan kesombongan salah. Justru orang harus menunjukkan pride. Kata-kata pride ini dulu kan 22, mungkin 100 tahun yang lalu, 50 tahun yang lalu, itu adalah dosa kesombongan, dikhotbahkan dari gereja, dikatakan kita orang Kristen nggak boleh sampai pride, begitu ya, tidak boleh sampai sombong. Tapi sekarang menjadi kata yang positif. Contohnya apa, Bapak Ibu? LGBTQ, pride. Ya, kita harus tunjukkan sebagai kaum LGBTQ ada pride. Itu kata yang menjadi, wah mesti berani ucapkan, Twitter, kita viralkan, kita sebarkan. Wah, kata pride ini tidak lagi negatif.
Oh, pride gitu ya. Dunia tidak pernah menganggap itu negatif, Bapak Ibu, apalagi sekarang ini. Atau ada namanya fighting championship yang pukul-pukulan, pride fighting championship. Artinya apa? Kamu justru mesti tunjukkan. Itu mereka sebelum berantem, sebelum bertanding di dalam satu ring begitu ya, mereka mengata-ngatain ya, merendahkan lawannya. Mereka disuruh seperti itu kali ya. Mereka disuruh kata-katain sampai emosi, merendahkan keluarganya, merendahkan agamanya, semuanya sampai seperti itu. Merendahkan sukunya, sangat-sangat menyakiti. Jadi pride itu sekarang diharuskan. Pride itu justru untuk tunjukkan kita tuh mau sukses gitu loh. Nah, ini bahayanya. Dunia celebrate pride. Dunia bukannya mengecam pride, kesombongan. Dunia justru merayakan, mendorong kesombongan ini, Bapak Ibu. Saya ingat ya, dalam interview pekerjaan, seorang anak muda di Amerika pernah cerita. Justru kalau ditanya oleh HRD, ya, kamu bisa apa? Kamu mesti ngomong, saya serba bisa. Komputer bisa, komunikasi bisa, apapun saya bisa. Yes, I can. Yes, I can. Jangan kamu sekali-sekali ngomong apa adanya. Ya, bagian ini saya bisa, yang ini saya nggak bisa. Kamu akan disingkirkan. Kamu harus ngomong semuanya bisa. Nanti begitu masuk bahwa urusannya kamu nggak bisa, itu lain ceritanya. Mereka tidak gampang mengeluarkan kamu. Wah, tuh. Ternyata, waktu interview kerja, seorang anak muda di Amerika cerita, kamu jangan seperti orang Asia, jangan seperti orang Indonesia, jujur, ya kan? Ini saya bisa, kalau ini saya perlu belajar, Pak, begitu kan ya? Saya masih bisa belajar lagi. Jangan ngomong yes I can, yes I can. What do you want me to do? Semuanya saya bisa. Jadi pride di dalam bahkan prospek mencari kerja, Bapak Ibu. Jadi dunia ini mana mengecam pride? Tidak. Dunia ini merayakan pride. Suruh orang, ajarkan orang, justru tunjukkan pride. Bahkan ya, saya ingat kalau nyetir mobil waktu di Amerika, ada tulisan, wah ini seperti ini Bapak Ibu ya. Anakku adalah honor student. Ya, Rolling River Elementary, ini contoh aja begitu ya. Saya nggak mau menghakimi orang tua yang berbangga ya karena anaknya itu seorang honor student atau seorang siswa yang top di sekolahnya. Tapi apa perlu dipamerin sih di plat nomor mobil sih Bapak Ibu? Saya kira berlebihan ya. Tetapi nggak ada yang bertanya lagi ketika kita menyetir melihat begitu ya biasa. Dunia memang intinya apa? Dunia sangat membiasakan pride. Justru kalau kamu nggak pride, nggak sombong, kamu tuh aneh. Kamu itu punya semangat hidup nggak? Nah itu yang kita harus waspada karena dunia menghormati pride. Is respectable sin, is respectable untuk dunia. Nah, tetapi itu kan dunia, Bapak Ibu. Ada nggak kita bicara respectable sin, pride ini di dalam hidup kita sebagai orang Kristen? Ternyata ada. Seorang penulis bernama Jerry Bridges mengatakan ada 4 area. Dia menulis buku Respectable Sins. Dia mengatakan ada 4 area pride dalam kehidupan Kristen. Yang pertama, seorang Kristen bisa digoda oleh pride ketika dia merasa saya lebih baik dari orang lain loh. Saya ke gereja lebih baik dari si Anu. Saya baca Alkitab lebih sering daripada yang lain. Saya doanya lebih lama, lebih sungguh-sungguh. Saya menghadiri persekutuan doa, saya rajin ya. Saya bangun tiap pagi. Bisa. Kita tanpa sadar bisa dicoba dalam pride ketika kita mulai merasa saya ini secara moral dan rohani superior dibandingkan teman-teman saya dalam pekerjaan, dalam kegiatan sosial, dibanding tetangga, bahkan anggota keluarga saya yang lain. Nah ini diingatkan. Seorang Kristen harus waspada kepada godaan merasa superioritas moral. Ya, Bapak Ibu. Area yang kedua, pengetahuan akan kebenaran firman. Bapak Ibu, belajar dan memahami kebenaran firman Tuhan itu harus. Ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Tapi itu membutuhkan kerendahan hati, selalu mau belajar. Nah, justru ketika seorang tanpa sadar membanggakan, saya lebih tahu firman Tuhan, saya lebih tahu apa yang benar daripada banyak orang begitu kan, itu sudah berkontradiksi dengan semangat learning, semangat belajar. Maka sikap angkuh itu bertolak belakang dengan spirit learning firman Tuhan, spirit belajar firman Tuhan. Nah ini area kedua, orang Kristen bisa digoda untuk menjadi sombong di dalam pengetahuan akan kebenaran.
Saya hafal kok ayat firman Tuhan. Saya ini berarti saya lebih mencintai Tuhan daripada yang lain. Bapak Ibu, ini area kedua yang harus kita waspadai, lebih dekat dengan kita ya. Kita memang tidak menempelkan di plat nomor kita anak saya ranking 1. Ya kan, tidak, kita tidak lakukan itu mungkin ya, bukan budaya kita juga. Tetapi ada area lain di mana kita sedang menghadapi respectable sins, serangan dari respectable sin. Yang ketiga, bisa saja kita itu merasa bangga dalam pencapaian ya. Emang nggak boleh Pak orang berbangga? Kita senang dong. Kalau misalnya sebagai seorang siswa saya dapat A, boleh nggak sebenarnya? Nggak boleh. Ya kan? Kalau saya di dalam pekerjaan saya, dalam usaha saya berhasil, bolehkah saya merasa, waduh, wah saya ini bersyukur ya? Boleh. Tetapi pertanyaannya, siapa yang kita muliakan waktu kita mencapai keberhasilan itu? Ketika seseorang tanpa sadar membanggakan kesuksesan tanpa mengakui Tuhan sebagai sumber berkat, dia sudah jatuh di dalam pride ini. Ya, bukannya tidak boleh kita bersuka cita karena pencapaian. Masa orang dapat A dia nangis? Masa dia berhasil dalam usaha apa? Naik jenjang dalam karir dia menangis? Tentu tidak. Dia bersuka cita. Tapi ingat siapa yang dimuliakan. Saya perhatikan ya, kadang-kadang ada orang ya, pemain sepak bola begitu ya. Setelah dia cetak gol begitu ya dalam pertandingan yang penting, dia langsung menengadah ke atas, dia mengucap syukur kepada Tuhan sebelum dia memeluk teman-temannya. Saya katakan, kalau saja setiap orang Kristen ingat, ketika dia berhasil dalam hidup ini, dia muliakan Tuhan. Betapa indahnya. Ketika saya melihat momen seperti itu, saya katakan luar biasa. Apalagi dia orang Kristen begitu ya. Dia menengok ke atas, dia bersyukur kepada Tuhan. Kira-kira 5 detik sebelum teman-temannya menghampiri dia. Dia lari ke satu tempat setelah mencetak gol, ke tempat yang jauh dari penonton, jauh dari teman-temannya, hanya untuk mengucap syukur ke arah langit. Saudara sekalian, selama berapa detik sampai teman-temannya menghampiri, memeluk dia, dan kemudian merayakan gol itu. Itu luar biasa. Dalam hidup kita, ketika kita mengalami pencapaian, langsung muliakan Tuhan sebelum kita pesta. Bapak Ibu, itu area keempat. Yang kelima adalah kadang-kadang kita ini melewati masa-masa sulit tunduk atau sulit diajar. Atau bahasa Inggrisnya unteachable. Nah, ini adalah satu spirit yang harus kita waspadai di dalam komunitas Kristen. Kadang-kadang kita datang hari Minggu, kita beribadah, kita pikir, ini sudah saya pernah dengar khotbahnya. Ini ayatnya sudah dibaca minggu lalu. Ya ini barusan saya baca di Alkitab minggu ini. Aduh, ini lagi. Apa tidak ada yang baru? Nah, ketika kita memasuki masa merasakan situasi sulit belajar, itu bahaya pride sudah mengintai. Kita harus konfrontasi dan patahkan di sana, Bapak Ibu. Problemnya adalah memang dosa pride ini menunggangi hal-hal yang baik dan terhormat secara lahiriah. Jadi apa sih sebetulnya pride itu? Itu sebetulnya berpusat pada diri sendiri. Nah, tapi yang harus kita ingat, Bapak Ibu, Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ketika kita mulai masuk ke dalam godaan pride, kita mulai berasa Tuhan tidak berkenan. Karena Tuhan, siapapun orang itu, baik itu anaknya maupun bukan anaknya, Tuhan menentang orang yang congkak. Ya kan? Dan Tuhan mengasihani orang-orang yang rendah hati. Dan Tuhan hanya memandang kepada yang rendah hati. Bapak Ibu kalau baca Yesaya 66 ayat 2 nggak ketemu kata rendah hati. Dalam terjemahan Alkitab kita Indonesia disebut tertindas. Tapi baca bahasa Inggris humble. Terjemahannya rendah hati. Tuhan tidak pandang orang yang sombong. Dia tidak pandang, jangankan dengar doanya. Pandang pun tidak begitu kan. Hanya mata Tuhan tertuju kepada yang rendah hati. Tuhan sangat terganggu dengan kesombongan. Dia menentang kesombongan. Sebab itu matanya tidak melihat kepada orang yang sombong, tapi hanya kepada yang rendah hati. Ini janji Tuhan kepada kita yang terus menjaga kerendahan hati kita dengan pertolongan Tuhan. Dan kenapa sebetulnya Tuhan menentang orang congkak dan hanya mandang orang rendah hati? Karena rendah hati sifat Tuhan. Yesus berkata, belajarlah daripadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, lowly in heart. Bayangkan Tuhan Yesus anak Allah yang bisa mengatakan, saya mau kasih lihat kalian ya, ini yang saya lakukan di dalam penciptaan, ini akan saya lakukan dalam penebusan, saya bisa bikin mujizat ini. Dia tidak pernah pertontonkan itu. Melainkan dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut
dan rendah hati. Rendah hati sifat Tuhan. Jelas Tuhan menentang orang congkak karena itu bukan sifat Dia. Jelas matanya hanya tertuju kepada rendah hati, orang yang rendah hati, karena rendah hati sifat Tuhan. Maka Bapak Ibu, untuk melawan dosa pride ini, kita harus selalu ingat apa yang Bapak Gereja Agustinus katakan. Apa sih rahasia orang Kristen? Apa sih rahasia menyenangkan Tuhan? 3. 1, rendah hati. 2, rendah hati. Ketiga, rendah hati. Diulangi 3 kali, karena kita dengar seringkali lewat begitu saja. Tapi betapa pentingnya, sampai diulang 3 kali. Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, apa itu contoh respectable sin yang kedua? Yang kedua adalah worldliness atau keduniawian. Nah, ini kita masuk ke area yang lebih tipis bedanya. Lebih kita sebut dalam bahasa sehari-hari 11-12. Bagaimana membedakannya, Pak? Kita kan masih hidup dalam dunia. Betul sekali. Firman Tuhan mengatakan banyak hal di dunia ini indah dan baik. Karena Tuhan ciptakan itu. Banyak makanan enak, banyak minuman enak, banyak pemandangan bagus ciptaan Tuhan. Banyak liburannya bisa kita nikmati, banyak kuliner kita bisa nikmati, penemuan teknologi yang begitu canggih, menolong hidup manusia, membantu operasi, membantu dunia medis. Kita lihat vaksin begitu cepat dikeluarkan. Dalam sejarah manusia, tidak pernah vaksin begitu banyak, begitu cepat. Banyak hal dalam dunia ini, kita harus puji Tuhan, bersyukur. Begitu indah, begitu baik. 1 Timotius 4 ayat 4-5 mengatakan, karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Loh, jadi kalau begitu maksudnya keduniawian itu apa? Kita masih hidup dalam dunia banyak hal baik. Kalau begitu keduniawian apa? Kita kan boleh menikmati semua, betul. Tapi hati-hati dengan keduniawian. Nah ini, karena secara lahiriah, good. Secara lahiriah, respectable. Tapi, apa itu keduniawian? Keduniawian adalah cara pikir orang dunia. Tidak ada Tuhan, tidak ada Yesus. No God, no Christ. Dan sikap hati yang mencintai dunia ini. Ya, mencintai dunia ini. Kita boleh pakai barang, kita boleh nikmati pemandangan, kita boleh pakai teknologi, kita boleh pakai uang, kita boleh simpan uang, tapi Alkitab mengatakan jangan mencintai uang, jangan mencintai dunia ini. Pakai boleh, nikmati boleh, syukuri boleh. Don't ever love. Jangan sekali-kali mencintai. Yang kita cintai, number 1, Tuhan. Yang kedua, sesama seperti kita cinta diri sendiri. Bukan dunia ini. Ketika kita bergeser dari memakai dan menikmati menjadi mencintai, itulah duniawi. Ketika kita bergeser dari menikmati menjadi ini bagus ya, tapi nggak kepikir Tuhan, nggak kepikir Yesus, itu sudah duniawi. Apa contoh cara pikir dunia, Bapak Ibu? Yang pertama jelas materialistik. Ada ungkapan-ungkapan seringkali kita tanpa sadar percaya. Ah, gitulah Pak. Money talks, money talks. Itu satu perkataan dunia. Apa saudara dan saya percaya? Ketika kita mengaminkan, iya lu, money talks. Ya begitulah kehidupan, money talks. Hati-hati, kita sudah disusupi oleh roh duniawi. Ya. Semua orang perlu uang. Tapi ketika seseorang percaya dan mengaminkan money talks, dia lupa Tuhan bicara. God talks. Nah itu. Ya kan? Atau ungkapan yang kedua, semuanya mana ada sih barang gak bisa beli dan dibayar. Semua ada harganya. Kejujuran juga bisa dibeli, cinta bisa dibeli, semua bisa dibeli, gelar bisa dibeli, begitu kan? Posisi bisa dibeli. Mana ada dalam dunia ini money cannot buy. Everything money can buy. If you have money, you can buy anything. Apa saudara dan saya percaya itu? Ya. Satu ungkapan yang enteng kelihatannya. Tanpa sadar, justru disitulah keduniawian menyusup. Melalui ungkapan-ungkapan yang nampaknya benar. Dan gak ada yang mempertanyakan, emang iya, kalau orang punya uang, banyak hal kan bisa, begitu loh. Nah, di situ kita mesti mengatakan no. Gak bisa. Ya. Bahkan ada perkataan yang mengatakan semua orang itu ada harganya. Kalau kamu mau makan dengan si Anu, bayarnya sediakan segini. Kalau mau makan dengan yang biasa, ya kamu juga sediakannya segini. Apa kita percaya begitu? Iya Pak, tapi itu loh pertanyaannya.
Keduniawian bukanlah apa fakta di luar, tapi cara pikir kita. Do you believe that? Apa kamu percaya itu? Kita harus mengatakan sebagai kita, no, I don't believe that. Apapun yang saya lihat di sana, apapun yang orang katakan, I don't believe that. Oke? Karena saya orang Kristen, saya percaya firman Tuhan. Kalau ada prinsip-prinsip perkataan yang salah, saya nggak akan percaya. Meskipun mereka bisa katakan, tapi kenyataannya begitu, silakan. Saya percaya pada kenyataan firman Tuhan. Semua ini, materi akan berlalu. Hari ini bisa ngomong money talks, besok-besok bisa menangis dalam hati. Ternyata nggak semua money. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hedonistik, yaitu apa? Kamu hidup cuma sekali, YOLO, you only live once. Nikmati dong. Kapan lagi kesempatan? Kamu terus jagain suami di rumah, kamu terus jagain istri di rumah, kamu terus ngurusin anak. Kamu hidup cuma satu kali, nikmati dong. Do you believe that? Apa kita percaya itu? Bukankah ketika kita tahu kamu hanya hidup satu kali, gunakan sebaik-baiknya untuk melayani Tuhan, memuliakan Dia. Kenapa untuk jadinya arahnya? Kamu cuma hidup sekali, puaskan keinginan hatimu. Apa yang kamu mau? Bapak Ibu, ini cara pikir yang kita masih waspada, hedonistik ya. Kapan lagi? Ada satu keluarga masuk ke buffet begitu ya. Makan sepuasnya, mereka sudah nabung, mereka makan sepuasnya. Kemudian mereka mengajak orang tua juga begitu ya. Orang tua makan sedikit begitu kan. Lalu anaknya berkata, "Pah, Mah, kita sudah bayar mahal-mahal nih kok makannya sedikit. Ini kan kesempatan langka papa mama di buffet. Ayo dong makan lebih banyak. Kalau bisa makan seperti anak muda." Papa mamanya dengan bijaksana mengatakan, "Iya, kita nggak bisa makan seperti kamu. Kamu dan anak kamu silakan makan. Papa mama sudah terlalu usia begini." Itu sebabnya sebetulnya kalian nggak harus ajak papa mama kalau ke buffet begitu loh ya. Restoran biasa saja, nggak perlu ke buffet karena kita nggak bisa makan banyak. Nah, sering kali ada orang-orang yang punya salah konsep. Oh, sudah bayar, nikmatin. Tapi kalau orang tua disuruh makan begitu banyak jadi sakit. Nggak bisa kita hidup dengan hedonisme seperti itu. Semua ada batasnya, Bapak Ibu. Nah, ini kedua cara pikir ya, yang dipuji-puji, dihormati oleh dunia. Dan dua hal ini seringkali jadi Instagram. Money Talks. Waduh, ada fotonya Money Talks. YOLO, you only live once. Ya kan, nikmati. Ini semua ada di mana-mana, dipuji, dihormati oleh dunia. Banyak sekali yang likes, banyak sekali yang subscribe. Begitu kan? Tetapi kita harus sadar, wah, saya nggak boleh tergoda oleh hal ini. Karena ini adalah sins. Meskipun kelihatannya dunia respected. Nah, Bapak Ibu berpikir dan berkata dan bertindak seolah-olah nggak ada Tuhan. Nah, itulah keduniawian. Ya, ini yang kita harus waspadai. Sikap Kristen itu terhadap dunia ini apa sih sebetulnya yang benar? Yang pertama, kita mensyukuri, seperti Rasul Paulus tadi katakan. Yang kedua, kita gunakan. Ingat, untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama dan tentunya diri kita juga. Yang ketiga, kita pelihara, kita jaga ya. Tapi yang nggak boleh sekali lagi adalah mencintai. Tidak boleh mencintai dunia. Menikmati, mensyukuri boleh, memelihara harus, menggunakan harus, tapi mencintai tidak boleh, Bapak Ibu. Oleh sebab di dalam 1 Korintus 7 ayat 31 dikatakan pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak menggunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Kita pakai barang, boleh. Tetapi jangan seolah-olah kita memiliki karena akan berlalu. Akan berlalu, Bapak Ibu. Pakai, syukuri, nikmati ketika Tuhan masih memberikan. Tapi jangan cintai. Dan jangan hati kita melekat kepadanya. Karena dia akan berlalu. Dan Rasul Yohanes pernah mengingatkan kita, janganlah kamu mengasihi, mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi atau mencintai dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta pride, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Bapak Ibu lihat kaitannya. Kita tadi pertama bicara kesombongan, pride, sekarang kita bicara keduniawian. Keinginan duniawi. Rasul Yohanes katakan, inilah godaan dalam hidup yang dunia sangat respect. Tapi ingat, jangan mencintai dunia ini.
Jangan mengasihi dunia ini. Kalau kita melakukannya, kasih Bapa, kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri kita. Maka kita mau say no, Bapak Ibu, kepada keduniawian. Ya, kita masih hidup dalam dunia. Ya, kita perlu barang-barang dunia. Kita perlu beli barang. Kita perlu konsumsi. Kita perlu juga menikmati. Tetapi kita nggak boleh mencintai. Bagaimana kita membedakannya, Pak? Kan nggak gampang ini. Kita dalam dunia, tapi bukan milik dunia. Seperti Yesus katakan. Bagaimana kita membedakannya? 3 pertanyaan, Bapak Ibu. Simple. Untuk boleh menguji diri kita menikmati atau menggunakan sesuatu. Yang pertama, adakah kita bersyukur kepada Tuhan ketika menikmatinya? Kita minum air kelapa muda, air kelapa hijau yang sangat sehat itu, begitu kan? Apa kita ingat bersyukur sama Tuhan? Di dalam zaman yang penuh dengan polusi ini, kita masih bisa menikmati buah yang baik, yang segar. Apakah ada Thanksgiving? Kalau ada, itu satu tanda yang baik. Kita belum duniawi dan kita tidak duniawi. Tapi tidak hanya itu. Yang kedua, moderation. Apakah kita berlebihan? Apa kita berlebihan? Sampai kita membuang begitu banyak waktu dan hidup kita untuk hal-hal seperti itu. Kalau sampai berlebihan, tidak ada moderation, satu tanda, satu alarm. Kita sedang menuju kepada keduniawian. Ingat, menggunakan boleh, mensyukuri harus, menikmati jelas anugerah dari Tuhan. Tapi kalau tidak bisa hidup tanpa itu, berarti sudah kelebihan. Kita sudah masuk ke fase mencintai dunia ini. Harus selalu ada batas, moderation. Berikutnya, self-control. Penguasaan diri tentunya ada hubungannya. Tidak diperbudak oleh barang tersebut sampai kita memberhalakannya. Bapak Ibu, kita semua sayang mobil, ya. Sayang mobil, sayang catnya bagus. Tetapi misalnya anak kita sedang bermain, begitu kan ya, tidak sengaja dia menyenggol mobil kita. Coba lihat reaksi emosi kita, gitu kan ya. Ada seorang bapak pernah bersaksi, dia menyaksikan ya bagaimana dia lepas kontrol begitu kan. Ketika dia melihat anaknya main dekat mobil yang masih mengkilap dan bagus itu, tiba-tiba anaknya bermain bola yang kecil menimpa. Bapaknya marah sekali sampai anak itu gemetar, Bapak Ibu. Dan Bapak itu bingung, kenapa saya bisa emosi kayak begitu? Anak saya masih kecil main bola tidak sengaja. Kalaupun lecet kan ada asuransi begitu kan. Kenapa saya reaksi seperti itu? Dia baru sadar, dia terlalu mencintai mobilnya. Dan itu keduniawian. Kita boleh pelihara, kita harus pelihara, kita harus syukuri, kita nikmati. Tapi jangan mencintai sampai lepas self-control. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua itu adalah keduniawian. Yang ketiga, respectable sin, discontentment. Enggak atau tidak pernah puas. Merasa cukup atau merasa puas adalah salah satu karakter Kristen. Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 11, "Ku katakan ini, bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Rasa tidak puas sering dihormati sebagai sikap tidak mau berhenti bertumbuh. Loh, jangan puas diri dong. Kamu dapat B, berjuang supaya dapat A. Di dalam perusahaan, kamu salesnya berapa? Naik 20%. Nggak bisa 20% hanya. Tahun depan harus 25%, 30%. Memang. Dunia tidak pernah berhenti berinovasi. Dunia tidak pernah mengajar kita merasa puas. Karena kemajuan-kemajuan dari dunia, kita rasakan manfaatnya, Bapak Ibu. Ya, sehingga dunia menghormati sikap tidak pernah puas dan kita pun mendapatkan manfaatnya. Tapi apa itu salah, Pak? Di mana salahnya? Salahnya simple, satu Bapak Ibu. Tidak pernah menganggap Tuhan dan kehendaknya sama sekali. Nah ini. Jadi ketika kita tidak merasa puas, lalu kita tidak ingat Tuhan, kita mau mengejar yang kita mau, nggak pernah tanya kehendaknya, di situ kita masuk kepada discontentment. Rasul Yakobus pernah menuliskan begini ya. Maksudnya begini, seorang Kristen maju dan bertumbuh jelas harus. Tapi dalam sikap terus mencari kehendak Tuhan. Bukan tanpa Tuhan dan kehendaknya. Sehingga dia sambil maju, sambil bertumbuh, sambil saat yang sama merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan. Coba kita baca apa yang Rasul Yakobus tuliskan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang.
dan mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah hidupmu, arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, Bapak Ibu, artinya apa? Artinya kita boleh maju, kita boleh mengejar sesuatu yang itu, tapi ingat harus ada kehendak Tuhan. Dan ketika seorang itu mencari, mengejar kehendak Tuhan sambil mau maju, saat yang sama dia juga puas. Dia juga puas. Dia merasa bersyukur dengan apa yang Tuhan telah berikan. Rasa tidak puas itu adalah sikap tidak bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan dan tidak mencari kehendak Tuhan untuk langkah berikutnya. Maka sebaliknya, kita bisa katakan, rasa puas seorang Kristen adalah sikap bersyukur menerima apa yang Tuhan berikan saat ini dan sikap tetap percaya untuk apa yang Tuhan belum berikan. Kita boleh berjuang lebih maju. Kita boleh berharap hasil yang lebih baik. Tapi saat ini, dari mulut hati kita harus keluar, Tuhan, saat ini yang Tuhan berikan, hari ini, detik ini, the best for me, yang terbaik untuk saya. Terima kasih Tuhan. Harus ada sikap demikian. Contentment, rasa puas, tidak menghalangi orang mau kejar lebih maju. Tapi contentment memampukan kita bersyukur. Sehingga seperti Paulus katakan, permohonan doa selalu disertai ucapan syukur. Tuhan, saya minta supaya saya bisa lebih maju. Saat yang sama, Tuhan, saya bersyukur untuk apa yang setelah saya boleh capai. Karena semua karena anugerah-Mu. Dia selalu berjalan berbarengan. Nggak pernah dia itu menjadi sekedar, Tuhan, kenapa nggak kasih saya lebih maju? Saya mau lebih maju. Saya nggak happy dengan segini. Lalu nggak ada ucapan syukur. Nah, di situ dia masuk ke dalam discontentment. Bapak Ibu, rasa puas ditandai dengan apa? Satu, sikap acceptance, menerima. Saat ini yang the best. Saya terima sebagai kehendak Tuhan. Kalau besok Tuhan ubahkan, puji Tuhan. Kalau tidak, saya tetap bersyukur dan menerima dan menantikan Tuhan. Yang kedua, mencari kehendak Tuhan. Tuhan, apa kehendak-Mu? Bahkan memohon Tuhan menggunakan keterbatasan kita untuk kemuliaan Tuhan. Ada satu orang yang menderita satu penyakit, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya minta disembuhkan total. Jangan cuma sembuhkan 50%. Tuhan sembuhkan total supaya saya bisa sehat kembali. Jalan sama teman-teman, lakukan segala tugas. Dia doa berapa bulan. Kelihatannya tidak 100%. Tidak sembuh 100%. Belum sembuh 100%, dia bergumul. Tetapi dia sadar. Berarti Tuhan saat ini sedang mengizinkan dia, memberikan dia kondisi demikian. Dia menerima. Lalu dia tanya, Tuhan, apa kehendak-Mu bagi aku dalam kondisi 50% ini? Dan akhirnya dia setelah berdoa, dia berkata kepada Tuhan komitmen, Tuhan, pakailah keterbatasan kesehatanku ini untuk kemuliaan-Mu. Apa yang bisa saya kerjakan, pelayanan saya bisa kerjakan, Tuhan berikan kepada saya. Wah, beda sekali. Ketika ada acceptance, ketika ada sikap cari kehendak Tuhan, doanya beda. Pakailah keterbatasanku untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, rasa cukup, rasa puas adalah sikap percaya kepada kedaulatan Tuhan dan hikmat Tuhan yang melampaui keterbatasan kita. Bahwa Tuhan yang tidak terbatas bisa menggunakan keterbatasan kita untuk mengalirkan berkat yang tidak terbatas. Ini bagaimana kita memahami rasa puas untuk mengalahkan respectable sin, discontentment. Rasa tidak pernah puas, tidak pernah cukup. Maka bagaimana kita mengalahkan dan mengatasi respectable sin, Bapak Ibu? Ya, yang pertama, cari hormat dari Tuhan. Ini penting. Respectable di sini dalam istilah respectable sin adalah dihormati manusia. Tapi kita mau belajar, yang kita cari hormat adalah dari Tuhan. Dalam Yohanes 5 ayat 44, Yesus berkata, bagaimanakah kamu dapat percaya kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Bapak Ibu, kita cari hormat dari Tuhan. Lakukan pekerjaan, punyailah sikap pikir dan sikap hati yang dihormati oleh Tuhan. Yang terhormat, yang respectable di mata Tuhan, bukan mata manusia. Manusia mudah sekali kita tutupi, kita kelabui, ya. Tetapi justru yang kita mesti cari adalah hormat dari Tuhan. Yang kedua, layani Tuhan. Artinya pandang kepada Tuhan. Ketika kita melayani, jangan lihat manusia.
Kita melayani manusia, kita melayani berbagai karakter, kita mendapat berbagai respon, ada yang menghargai, ada yang mengkritik, ada yang mengucapkan terima kasih, ada yang mengabaikan. Tapi kita tetap melayani karena kita memandang kepada Tuhan. Dan ini janji Tuhan. Barang siapa melayani aku, melayani Yesus, ya, pandang pada Yesus. Ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Ia akan dihormati Bapa. Layani Tuhan, iya Pak, saya sudah melayani Tuhan. Maksudnya, pandang kepada Tuhan. Siapapun individu yang kita layani, dia bersyukur, dia berterima kasih atau tidak, dia menghargai atau mengacuhkan, dia memberikan pujian atau dia mengkritik, atau dia ngomongin di belakang, tetap layani, pandang Tuhan. Itu artinya hormat dari Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Berikutnya, ikuti teladan Yesus Kristus. Yohanes 8 ayat 50, Yesus berkata, tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya, dan dia juga akan menghakimi. Jadi ikuti teladan Kristus. Kita bukan melayani, kita bukan melakukan sesuatu untuk dihormati oleh manusia. Kita hanya mencari itu hormat dari Tuhan. Seperti Yesus. Kita mengikuti teladan Yesus. Dan tentunya kita mohon Tuhan membersihkan hati kita. Sekali lagi, respectable sins ini bukan menyerang perbuatan kita, karena perbuatan itu kelihatannya respectable sejauh ini, tapi dia justru menyusup ke dalam hati kita. Maka kita mesti mohon kepada Tuhan, Tuhan bersihkan hati saya. Seperti 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi. Kalau kita mengaku dosa kita, dia bukan hanya mengampuni, dia juga membersihkan kita dari segala pelanggaran kita. Maka doa kita adalah seperti Daud. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Tuhan bersihkan hati saya dari pride, dari keduniawian, dari discontentment. Tolong Tuhan supaya saya bisa tetap rendah hati, tidak duniawi, dan merasa puas. Merasa bersyukur. Yang kelima, ikut pimpinan Roh Kudus. Bapak Ibu, ada hubungan antara pimpinan Roh Kudus dengan orang yang mencari hormat dari manusia. Kita baca apa yang Paulus katakan. Galatia 5 ayat 25-26. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ada kalimat ini. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ikuti pimpinan Roh Kudus. Karena kalau kita tidak ikuti pimpinan Roh Kudus, kita cari hormat dari manusia. Di situ respectable sins bisa menyusup masuk ke dalam hati kita. Kita jadi gila hormat. Tadi pertama kita sudah bicara, cari hormat dari Tuhan. Terakhir kita tutup dengan ikuti pimpinan Roh Kudus. Kalau kita ikut pimpinan Roh Kudus, kita tidak akan gila hormat. Tidak akan saling menantang, tidak akan saling mendengki. Kita mencari hormat hanya dari Tuhan, dan Tuhan dimuliakan. Kita tetap dijaga murni hatinya. Sehingga kita boleh melayani Tuhan, dan kita boleh bebas dari respectable sins. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.